Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Setiapudani. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar di Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini kami masuk dalam eligible CEDOS, sehingga ada salah satu tugas yakni memberikan pemaparan kaitannya dengan PDD UKT-PT pengajaran. Dalam PDD UKT-PT pengajaran, materi yang akan kami paparkan atau perlihatkan adalah materi keperawatan agregat komunitas, di mana materi keperawatan ini dalam waktu yang sebelumnya kita sebut dengan materi keperawatan komunitas 2. Di keperawatan agregat komunitas ini, topik yang saya ajarkan adalah keperawatan kesehatan kerja. Dimulai dengan kami memaparkan kaitannya dengan RPS mata kuliah tersebut, dilanjutkan dengan brainstorming, dan dengan pemaparan materi. Kaitannya dengan keperawatan komunitas, dari awal hingga saat ini, komunitas menjadi passion kami, dan kami sangat tertarik untuk belajar lebih dalam kaitannya dengan keperawatan komunitas. Baik, kami rasa cukup pengantar dari kami. Terima kasih. Selamat menikmati untuk video pengajaran kami. Terima kasih. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya. Bila diberi pertanyaan pemicu dan bahan bacaan, mahasiswa mampu mereview konsep dasar keperawatan komunitas. Jadi sekali lagi, ketika kita berada di komunitas, Anda punya bermacam perspektif. Saya membebaskan Anda untuk semua pemikiran Anda. Kita akan ngobrol di komunitas, karena di komunitas itu adalah memahami masyarakat yang kompleks, yang beragam, itu harus dari sudut pandang yang bermacam perspektif kayak gitu ya. Jadi kita mulai dari teman-teman yang di sini untuk mulai memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, mahasiswa mau menjelaskan konsep promosi kesehatan, asuhan keperawatan di rumah, asuhan setting sekolah, keperawatan setting sekolah, keperawatan kesehatan kerja yang hari ini kita jadwalkan dalam 2 kali pertemuan. Yang pertemuan besok adalah keperawatan setting kesehatan kerja, kemudian asuhan keperawatan anak dan remaja, kebetulan saya juga, dan juga masuk di konsep asuhan keperawatan kesehatan lansia. Jadi ada 9 poin penting, dan ada juga poin-poin tambahan. Kita akan fokus ke agregat dalam komunitas, ada populasi rentan, penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar. Kemudian masalah kesehatan penyakit kronis, masalah kesehatan penyakit infeksi, terapi komplementer, itu juga menjadi salah satu primadona untuk saat ini. Jadi kita dipicu untuk kompeten di sana. Kemudian ada beberapa tes semacam ya penilaian terstruktur untuk teman-teman. Bila diberi data komunitas nih, diharapkan nih teman-teman bisa untuk menyusun asuhan keperawatannya. Kemudian bila dipicu dengan pertanyaan dan bahan bacaannya, Anda juga bisa. Selanjutnya Anda juga bisa mensimulasikan MMD1 dan MMD2. Oke, ini ada deskripsi singkat, bahan kajian atau materi pembelajaran, ada daftar referensi yang mungkin Anda juga bisa untuk melihatnya. Kemudian saya akan menuju di part saya di pertemuan ke-7 dan ke-8. Kemampuan akhir yang direncanakan adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan kerja. Kemudian bahan kajiannya, kita akan ngobrol mengenai konsep keperawatan kesehatan kerja, asuhan keperawatan kesehatan kerja, program dalam penanganan masalah kesehatan kerja, konsep asuhan keperawatan di setting kerja, kemudian ada dokumentasi asuhan keperawatan kesehatan kerja. Untuk bentuk perkuliahannya adalah dalam bentuk pengajaran, diskusi ya. Untuk metodenya kita ada discovery learning, diskusi dalam kelompok. Waktunya sudah terbagi di sana dalam 2 kali pertemuan 7 dan ke-8.
Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yang diharapkan didapatkan nih. Teman-teman bisa mengkaji dan melestarikan artikel jurnal terkait dengan kesehatan kerja, kemudian merumuskan masalah dan hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Kemudian ada 3 penilaian yang diharapkan teman-teman mampu untuk melaksanakannya. Bobot yang pertama mungkin menjadi satu hal yang penting adalah 2,8% gitu kan. Mungkin teman-teman perlu berpikir, kalau saya nggak masuk di mata kuliah ini nggak apa-apa lah, hanya atau ya cuma 2,8% gitu kan. Tapi bagi saya pribadi teman-teman bukan ending final ketika hadir dan nggak hadir, tetapi pengalaman dalam proses pengajaran itu menjadi suatu hal yang berbeda. Itu yang perlu kami tekankan, itu yang perlu teman-teman harapan saya sih punya feel-nya di sana gitu. Meskipun saya akan cuma ngobrol ke teman-teman dalam 3 kali pembelajaran, bobot penilaian kami juga sedikit, tetapi ada informasi yang lain yang mungkin di-sharekan saya pada kalian. Oke, penilaian tentang kriteria dan bentuk. Kriterianya adalah ketepatan, kesesuaian, dan sistematika. Bentuk non-tesnya ringkasan artikel jurnal dan roadmap-nya. Kemudian rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Untuk indikator dalam keperawatan kompetensi 2 ini, ketepatan dalam menjelaskan pengertian konsep keperawatan kesehatan kerja. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan asuhan keperawatan kesehatan kerja, ketepatan dalam menjelaskan program asuhan kesehatan kerja, kemudian memahami asuhan keperawatan setting kesehatan kerja, yang diakhiri dengan ketepatan dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan kesehatan kerja. Ini sepintas mengenai RPS kami, komunitas, dan kami lebih memfokuskan di mata kuliah kami tentang agregat kesehatan. Anda sudah punya banyak informasi mengenai pembelajaran hari ini dari kelas-kelas sebelumnya, jadi bukan menjadi something new untuk Anda. Anda bisa lihat slide saya semuanya? Bisa, Bu. Oke, karena bisa lihat, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa dalam pembelajaran ini kita diharapkan punya pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis. Saya mencoba mengikuti arahan itu, sehingga yang pertama saya buka dengan kita akan ngobrol mengenai brainstorming. Kita sebut ayat itu satu kelompok khusus. Kalau ketika itu berada di masyarakat, berarti satu kelompok khusus di masyarakat yang memang kita memerlukan suatu perhatian. Kenapa dikatakan kelompok khusus? Karena memang ada sesuatu yang beda sama dia. Oke, kayak mungkin disamakan aja perhatian khusus lah. Kenapa kita memberikan suatu perhatian khusus? Ya karena ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu dari dia yang patut kita berikan perhatian lebih dibandingkan sama yang lain misalkan. Kedua, apa dampak dari agregat? Apa dampak jika tidak ada agregat? Teman-teman. Ibu, saya izin menjawab, Bu. Oke, Nabila. Absen berapa, Bil? 21. Oke. Maaf ya, Nabila silakan. Apa dampak jika tidak ada agregat? Baik, Bu. Jadi agregat itu adalah kelompok khusus di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu sangat penting untuk memiliki kelompok-kelompok karena untuk membuat ini dalam komunitas ketika kita membuat asuhan keperawatan agar kita bisa tahu tujuannya itu untuk siapa dan bisa dikelompokkan untuk mempermudah kita intervensi apa untuk yang kita berikan untuk setiap kelompok tersebut biar tepat seperti itu, Bu. Aplikasi ketika kita ada di masyarakat gitu loh. Kita juga harus punya punya dasar, kita juga harus punya kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakat itu seperti apa dengan kemampuan kita. Makanya saya jadi share di kelas kemarin ada yang sempat ngobrol ke saya, apakah kita diharuskan memiliki kompetensi khusus nih ketika kita harus di masyarakat? Saya jawab kompetensinya itu adalah sebebasnya kita. Maksudnya adalah ketika kita melihat kebutuhan di komunitas itu yang harusnya menjadi kompetensi kita. Ketika ada suatu masyarakat dengan masalah A, B, C, D yang kompleksnya, kira-kira kemampuan apa yang harus kita miliki untuk merawat masyarakat. Sekali lagi, masyarakat itu adalah seseorang kumpulan orang dengan keunikan masing-masing, teman-teman. Sehingga kalau kita aja ya buat asuhan keperawatan untuk satu pasien aja,
itu antara satu pasien satu dengan pasien yang lain aja mereka beda karakteristik, berarti kan beda intervensi, beda diagnosa mungkin ya. Kemudian implementasinya juga beda. Nah, apalagi kalau kita ngobrol dalam suatu komunitas, ada kumpulan individu yang ada di sana gitu. Ketika ada kumpulan individu di sana, kita juga harus tahu kemampuan dari kita. Tapi dari Nabila dia juga mohon maaf Nabila kalau akhirnya saya sedikit menambahkan ya jawaban Nabila ya. Mohon izin gitu kan. Jadi tidak hanya melihat kompetensi kita sebagai perawat, tapi kita juga lihat tadi kebutuhan dari masyarakat. Yang tadi bilang kelompok khusus itu kenapa dikatakan kelompok khusus? Karena dia membutuhkan sesuatu yang lebih dari kelompok yang biasa. Nah, kebutuhan lebih itu apa sih? Kenapa kok kita ini menentukan dari seluruh Indonesia ini, misalnya kita punya 8 agregat kalau di komunitas ya 8 agregat yang kita mau potret lebih dalam. Kenapa kesehatan kerja itu kita masukkan di sana? Oh iya, karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari kerja itu menjadi salah satu bagian yang terpenting misalkan. Dikatakan orang hidup itu kalau kerja. Ada juga kan ungkapan gitu. Dikatakan orang hidup itu kalau kerja, kalau dia nggak kerja dia kan dibilang orang itu nggak hidup. Nah, di sini jika tidak ada kelompok khusus, kita tidak bisa saling mengevaluasi diri kita masing-masing, kemampuan kita dan kebutuhan dari si agregat tadi. Oke, Nabila terima kasih. Lanjut. Mengapa keperawatan memerlukan agregat? Sekarang sudah khusus nih. Mungkin kaitannya dengan apa ya? Kemampuan kita. Kenapa sih di keperawatan itu kita ada 8 agregat yang perlu kita fokuskan? Silahkan berikutnya. Ibu, kalau sudah jawab lagi boleh, Kak Bu. Kita tunggu yang lain dulu, ya Bill? Tunggu dulu ya. Oke. Ibu, saya ingin jawab, Bu. Erika. Oke, Erika, absen berapa? Kayaknya absen 3, Bu. Kok kayaknya? Saya lupa, Bu. Oke, ini teman-teman juga harus difahami. Jadi ini adalah identitas teman-teman absen. Jadi mungkin simpel, tapi jangan sampai lupa. Mungkin kayak saya nanya nama dan absensi. Oke. Erika, silakan. Jadi, mengapa keperawatan itu memerlukan agregat? Jadi kan tadi agregat itu sendiri kelompok khusus ya, Bu. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi untuk memprioritaskan kebutuhan yang kesehatan atau masalah kesehatan yang kita itu kan agar kita bisa mempermudah memberikan karena kebutuhan setiap individu kebutuhan setiap kelompok itu kan berbeda-beda. Nah, agar kita dalam mengelompokkan itu agar kita bisa memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda itu tepat sesuai sasaran seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Erika, terima kasih Nabila. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu Penti absen 33. Ya, saya ingin menambahkan aja Bu jawaban dari Erika sama Nabila. Mungkin mengapa keperawatan memerlukan agregat? Karena kan agregat ini kan suatu kelompok khusus di masyarakat Bu ya. Jadi dengan adanya agregat ini dapat meningkatkan kemampuan dan meningkatkan derajat kesehatan kelompok untuk dapat menolong diri mereka itu sendiri. Jadi itu tidak tergantung gitu Bu kepada pihak lain. Mungkin seperti itu Bu, mohon maaf kalau kurang. Oke, terima kasih Penti. Ini semakin menguatkan pemahaman dari tadi. Lebih dijelaskan bagian-bagian dari penjelasan Erika. Ada lagi yang mau ngobrol lagi? Kenapa keperawatan memerlukan agregat? Ada lagi teman? Ketika kita sudah memprioritaskan masalah yang ada di masyarakat, akan memudahkan kita pula untuk membuat asuhan keperawatan yang menjadi dasar kita dari pengkajian sampai ending kita dievaluasi dan dokumentasi. Nah, salah satu aplikasinya, ya benar banget adalah kita melakukan usaha promotif preventif promosi kesehatan. Meskipun
yang harusnya teman-teman pahami ya, kuratif rehabilitatif juga gawe kita. Makanya kadang-kala ini yang masih apa ya, sering kita terkotak-kotakan teman-teman. Kalau Anda di komunitas itu Anda cuma hanya promotif preventif aja nih. Nggak usah kuratif rehabilitatif. Kalau udah kuratif rehabilitatif, ya udah balikin aja sama perawat yang misalkan di klinik gitu. Utama kita memang promotif preventif, tapi jangan lupakan kuratif rehabilitatif juga menjadi tanggung jawab kita. Nah, kaitannya dengan tadi merupakan melakukan salah satu contohnya implementasinya ada melakukan promosi kesehatan, didukung nih dengan pendapat pendapat Penti. Kalau si Nabila tadi dukung yang penjelasan yang pertama mengenai prioritasnya, dan kita juga harus tahu who I am gitu loh, maksudnya saya kapasitasnya sampai semana gitu loh. Ketika saya mampunya saya segini gitu kan, oke, ini berarti saatnya saya untuk berkolaborasi. Teman-teman, ketika kita sudah melihat kemampuan kita terbatas, bukan terus kita diem, tapi kita harus memiliki ide kreatif yang makanya dalam belajar di logis, sistematis, dan kritis. Kalau saya mampunya perawat itu sampai di sini nih, kita coba untuk cek kesehatan itu ke sini dulu deh. Terus bagaimana ya untuk lingkungannya? Oke, kita bisa melakukan kolaborasi mungkin dengan teman-teman dari kesehatan lingkungan. Atau misalkan juga bisa dengan pemuda-pemudi yang ada di lingkungan masyarakat situ. Untuk kerja bakti misalnya. Kan ya lucu, kolaborasi dengan masyarakat. Bahwa masyarakat itu diharapkan dia juga sadar kalau dia tuh perlu sehat. Makanya kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat. Ya. Kaitannya dengan Penti tadi, promosi kesehatan, ya bagaimana caranya ya supaya kita, ini salah satu cara supaya memberikan pemahaman kepada mereka. Absen 12, Bu. Muhammad Aliuddin. Ahludin, Bu. AHLUDDIN. Oke. Nomor absen berapa? 12. Jadi karena kelompok khusus itu diharapkan masalah yang juga bisa dibilang khusus itu bisa ditemukan solusinya yang lebih sesuai. Jadi nanti dapat diefisiensikan dari untuk waktunya sama output yang bakal didapat, Bu. Jadi untuk untuk kerjanya itu lebih efisien gitu, Bu. Oke. Jadi justru kesimpulan dari obrolan Anda di ending ya, supaya komunitas itu kerjanya lebih efisien. Makanya kita perlu perhatian khusus pada agregat itu. Kalau menurut Ahlul nih, emang pernah punya pengalaman atau memang hanya ya sekedar apa ya, nggak maksudnya bukan pengalaman langsung ya kerja gitu kan, belum gitu misalkan, atau memang sudah punya pengalaman gitu kan, yang efisien tuh yang kayak gimana sih, Ahlul? Nah, untuk kalau yang efisien, misalkan kalau contoh kelompok khususnya, misalkan kayak ini deh, kayak kalau di puskesmas bisa kayak lansia atau kayak penderita hipertensi. Untuk permasalahannya kan kalau hipertensi itu bisa lebih ke arah kalau dari apa? Mohon maaf ya, saya motong ya. Maksudnya efisiensi dalam kesehatan kerja. Jadi grup itu loh, bukan grup lansia yang kita potret. Oh, grup kesehatan Efisiensi kerja. dalam kesehatan kerja. Apakah menurut Ahlul nih? Karena pekerja itu mereka kerjanya nggak efisien, Bu, gitu misalkan ya. Atau misalkan kita lihat dari sisi pekerja, karena kita akan ngobrol ke sisi pekerjanya nih gitu. Apakah apa yang dikatakan efisien dalam kesehatan kerja yang gimana nih? Ataukah misalnya antara beban sama waktu, misalkan harus seimbang nih, Bu? Ataukah misalnya beban kerja, misalkan beban kerjanya itu yang kayak gini tuh hanya cocok untuk yang laki-laki, yang kayak gini hanya cocok untuk perempuan, kayak gitu kah atau gimana? Yang dikatakan efisien, Ahlul tadi bilang. Kalau pendapat pribadi, Bu ya, kalau pendapat pribadi mungkin efisiennya itu dari ini, yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, Bu.
Oke, jadi harapannya beban kerja itu tidak melebihi kapasitas kerja. Jadi kalau Iya, Bu. misalnya kalau ya oke, memang salah satu beban kerja dan kapasitas kerja kan memang dipengaruhi oleh jenis kelamin misalnya ya. Jadi misalnya kita ambil contoh aja misalkan yang untuk pekerja kasar misalnya, anggaplah pekerja kasar itu memang lebih cocok untuk laki-laki dengan kekuatan mereka yang lebih kuat daripada perempuan. Simple misalnya kayak gitu, iya kah? Jadi kalau misalnya perempuan mereka memang harus oke, sama-sama kerja kasar anggaplah kayak gitu ya. Sorry itu saya, tapi di bagian-bagian yang lain di mana mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih gitu kah? Oh, maksudnya gimana? Iya, maksudnya yang tadi loh, yang tadi Ahlul bilang ya, mereka harus bekerja sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Iya, Bu. Iya. Jadi kalau misalkan anggaplah yang kuat ya bekerja untuk tugas yang lebih berat, yang dia anggaplah kekuatannya rendah ya berarti dia juga ada di bagian yang tidak terlalu membutuhkan kekuatan, gitu kah? Maksudnya? Mungkin kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke, atau mohon maaf saya agak miss aja untuk mengartikan pembahasanmu tadi. Gitu kah atau gimana? Atau ada alasan lain atau ada tambahan lain? Ibu, saya boleh jawab juga, Kak Bu. Gimana ya? Gimana ya? Oke, nanti habis ini Alu beri contoh saya ya yang lebih konkret ya, Alu. Ya, oke. Boleh, Bu. Boleh. Oke, siap. Nabila, kalau Nabila gimana? Baik, Bu. Jadi kalau misalkan agregat kesehatan kerja itu maksudnya beban dari si bebannya, baru itu kapasitas pekerjanya, terus itu sama lingkungan kerjanya itu tuh maksud efisiennya Alul itu mungkin gini Bu, kayak misalkan yang hipertensi tadi gitu kan Bu, berarti kan jangan contohnya jangan gitu. Berarti misalkan ada pemeriksaan tensi massal gitu kan Bu, baru lingkungan kerjanya lingkungannya itu apakah memadai, misalkan pesertanya adalah 100 orang, apakah Ini teman-teman bisa baca bahwa mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari keselamatannya, moralnya, kemudian perlakuan yang sesuai dengan harga dan martabatnya, untuk melindungi keselamatan pekerja, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jangan berpatokan ke tadi yang 100 pekerjanya tadi gitu kan. Memang ini hanya bisa diberlakukan ketika minimal karyawannya adalah 100, itu baru bisa diberlakukan. Tetapi bagaimana dengan home industry yang seharusnya malah industri rumahan yang kadang-kala, mohon maaf nih, mereka malahan tidak terlalu care pada keselamatan dan kesehatan kerjanya. Malah hubungi saya jika Anda membutuhkannya ya. Ada 3 tujuan K3. Yang pertama, tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan keselamatan dalam pekerjaannya. Kemudian orang lain yang berada di tempat kerjanya terjamin keselamatannya. Selanjutnya adalah sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan sejahtera. Sehat fisik, mental, dan sosialnya aja teman-teman. Tapi dikatakan sehat semuanya itu ketika dia juga bisa berinteraksi dengan lingkungan pekerjaannya. J.M. Harrington dia punya pembahasan mengenai ini. Tapi kalau bisa saya coba simpulkan, yang dinamakan kesehatan kerja itu adalah sehat untuk masyarakatnya, masyarakat pekerjanya sendiri ya, sehat untuk pekerjanya sendiri, sehat untuk masyarakat sekitar perusahaannya, dan juga sehat untuk lingkungannya. Kayak yang kemarin ketika ada Nagasaki, Hiroshima gitu kan, apa yang terjadi di sana ketika tiba-tiba ada ikan-ikan tertentu yang dia bisa mendeteksi gempa misalkan, ya karena mereka sudah terbiasa di sana untuk kondisi-kondisi yang semacam itu. Mereka yang sudah biological hazard, kita bilang bahaya biologis gitu kan. Nah, hal-hal ini teman-teman yang tidak bisa kita lupakan kalau kita ngobrol mengenai kesehatan kerja ya. Sekali lagi, pekerjanya, masyarakat sekitarnya, dan lingkungannya. Prof. Sukijo dan J.M. Harrington. Nah, ini ada beberapa faktor yang mengaruhi kesehatan kerja secara fisik, mental, sosial, ini masuk di beban kerja. Tadi juga
sebenarnya ini semacam kita mereview dari tadi kita ngobrol di depan, stimulannya ya. Ini adalah pembenarannya. Jadi kalau faktor yang mengaruhi kesehatan kerja ada beban kerja, lingkungan kerja, dan kapasitas kerja. Kita memang punya peranan banyak loh teman-teman di sini. Ini gawe kita. Jadi yuk, ngapain sibuk-sibuk kemana dan kemana? Ini loh, ada lahan kerjaan buat kita. Sudah, tidak ada yang ingin berdiskusi lagi. Tadi karena saya catat tadi Meli sempat raise hand. Meli, apakah Anda masih ada di kelas saya? Jadi kalau kelasnya harusnya ada 49 anak, cuman sampai saat ini hanya baru 31 anak ya yang join ke saya. Belum? Untuk saat ini? Halo? Mungkin cukup, Bu. Oke, baiklah. Baik, jika dirasa cukup untuk hari ini, terima kasih sekali lagi dan jangan lupa untuk tugas saya. Karena kita ketemu hari Senin, berarti 1 hari sebelum hari Senin 00 sudah harus terkirim di alamat email saya dengan bagian yang jelas. Dan selanjutnya terima kasih untuk kebersamaan kita di waktu ini. Mohon maaf untuk tadi keterlambatan saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke.